Assalamualaikum semuanya. Udah mulai musim penghujan, pasti sering-sering banget ngepel ya teman-teman ya. Apalagi kalau musim hujan kayak gini tuh kan lantai suka licin. Jadi di kesempatan kali ini aku bakalan kenalin cara buat karbol sendiri di rumah. Ini tuh modalnya cuma 15 ribuan aja, jadinya 5 liter buat teman-teman yang mau jualan ataupun pengen stok banyak di rumah. Wajib banget sih nyetok ini, karena ini tuh di lantai jadi lebih lembut, keset dan wangi gitu loh teman-teman. Kalau kalian nggak percaya, sok cobain. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin biang karbol ya teman-teman ya, atau super pel gitulah ngomongnya. Gimana ya aku jelasinnya, pokoknya ini buat ngepel lantai gitu loh. Jadi dia tuh minim busa, tapi di lantai tuh keset terus lembut gitu loh teman-teman. Jadi kayak mengurangi licin. Ini untuk biangnya kurang lebih aku beli 500 gram, harganya tuh kisaran 15.000 atau gimana berapa gitu, aku lupa teman-teman. Ini 500 gram ini kita langsung aja masukin ke dalam wadah ya teman-teman ya. Dipasin lagi wadahnya tuh muat sekitar 5 liter, karena ini tuh satu resep jadinya 5 liter. Di sini dengan catatan wadahnya harus bener-bener bersih ya, biar karbolnya ini bisa tahan sampai 1 tahun ya teman-teman ya. Aku nggak tahu sih ini tahannya berapa bulan atau berapa tahun, tapi kemarin itu aku punya produk yang sama kayak ini, cuman deterjen gitu, udah 1 tahun wanginya tetap strong gitu loh teman-teman. Malah menurut aku sendiri setelah aku cuci baju pakai itu gitu kan, produknya tuh jadi lebih bagus lagi gitu loh daripada yang pertama kali aku buat. Jadi kalau kalian nanya gitu kan, ini awet nggak kak? Insya Allah wanginya awet ya teman-teman ya. Ini untuk karbolnya per 500 gram itu air yang dibutuhkan tuh 4 liter setengah. Jadi di awal-awal seperti ini kita masukin airnya tuh sedikit-sedikit ya teman-teman ya. Tadi aku masukin airnya pas lagi ngebersihin wadahnya. Selanjutnya kita masukinnya ya, untuk 1 liter pertama itu bener-bener super pelan-pelan banget biar tekstur super pelnya itu nggak bergerindil. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini tuh 1 liter pertama aku nuangin pertama tadi pas ngebersihin super pelnya. Yang kedua, karena dia udah tercampur rata, aku masukin sedikit, dan ini tuh aku aduknya pakai whisker ya, jadi sebentar aja udah lembut ya. Kita tuangin lagi air sedikit lagi, pokoknya kita masukinnya tuh step by step ya untuk air 1 liter pertama ini. Kemarin itu di video aku buat itu loh teman-teman, pencuci piring, ada yang komen kayaknya kalau dengan kualitas seperti ini belum bisa dijual deh. Tergantung orang dan tergantung pemikiran orang juga ya teman-teman ya. Soalnya di tempat aku orang jualan literan kayak gini tuh banyak banget, tapi kalau teman-teman gak berani dijual, ini boleh banget buat stok di rumah ya. Tapi kalau teman-teman nanya, kak kalau dijual emang kenapa? Gak kenapa-napa teman-teman, udah banyak di warung-warung tuh orang jualan literan homemade kayak gini, paham gak sih kalian? Jadi kalau menurut aku, untuk langkah awal buat kita berubah gitu ya teman-teman ya, ya berawal dari kita sendiri. Kalau teman-teman gak berani buat mencoba, ya kita kan gak tahu ya, bisa jadi kita pertama buat yang seperti ini, lama-lama karena produksi meningkat kalian udah punya pabrik sendiri kan, kita nggak tahu ya teman-teman ya. Pokoknya intinya kalau teman-teman nanya ini aman gak sih kak dijual, aman ya teman-teman ya. Aku pakai sendiri aja aman ya, dan setelah aku pakai sendiri menurut aku di lantai dia tuh jadi lebih jauh-jauh lebih kinclong gitu loh. Jadi menurut aku sendiri setelah aku udah coba gitu kan, worth it buat dibeli gitu, paham gak sih? Ini udah air liter kedua, aku masukin airnya per setengah liter ya teman-teman ya. Paham gak sih maksud aku? Yang liter pertama tadi kita masukinnya kan bisa 4-5 kali tuang, tapi yang liter kedua ini itu tuh aku nuangnya tuh kayak 2 kali aja gitu loh teman-teman. Jadi air tuangannya tuh lebih banyak, kalian bisa lihat sendiri ya, jadi lebih cepet gitu. Ini langsung aja kita tuang setengah kilonya lagi atau 500 ml lagi. Untuk liter ketiga dan keempat teman-teman bisa langsung aja masukin per liter kalau teman-teman ngerasa adonannya udah
nggak sekental tadi ya, soalnya kalau udah mulai encer kayak gini adukannya tuh mulai ringan gitu, maksud aku kayak nggak gampang bergerindil gitu loh teman-teman. Dan dia juga udah mulai lumer gitu, udah mulai leleh kan. Ini lanjut, kalian bisa lihat sendiri liter ketiga aku langsung aja tuang semuanya dan aku aduk lagi. Ini adonannya udah mulai nggak kental lagi ya teman-teman ya. Pokoknya kuncinya di sini tuh adukannya harus bener aja teman-teman, soalnya kalau adukannya nggak bener dia tuh bergerindil. Dan dipastiin lagi air wadah, terus whiskernya dipastiin lagi bener-bener bersih, tidak terkontaminasi apa-apa, biar si super pelnya ini awet ya. Soalnya kalau terkontaminasi sama yang lain-lain aku takutnya beberapa hari aja udah bau teman-teman. Ini udah liter keempat ya teman-teman ya. Kita aduk terus aja, pokoknya masukinya seperti yang aku omongin, yang paling penting step di awal. Kalau step di awal kita nggak hati-hati, nanti di akhir hasilnya bergerindil. Dan ini air terakhir banget aku kasih setengah liter ya teman-teman ya. Pokoknya untuk total yang aku pakai itu 454,5 liter lah intinya. Ini tuh sebelum aku buat ini aku udah siapin di samping aku air bersih 4,5 liter itu tadi, jadi aku nggak keluar masuk kamar mandi. Kalau teman-teman mau racik di kamar mandi boleh, pokoknya intinya kuncinya wadah, whisker, air itu tuh nggak boleh terkontaminasi apa-apa biar hasil karbol atau super pelnya ini awet. Dan ini dia super pel aku udah jadi ya teman-teman ya. Dia tuh minim busa. Kemarin tuh aku lagi nyuci mainan anak aku ya teman-teman ya. Habis dari sunlight terus pergi ke cucian air, maksud aku kayak air karbol ini, busanya tuh langsung hilang gitu loh teman-teman. Jadi dia tuh kayak softener gitu nggak sih, buat ngurangin busa. Di sini untuk kemasannya kalian bisa lihat sendiri ya, aku pakai botol literan. Ini tuh sebenarnya aku kemarin belinya baru teman-teman, cuman karena udah aku pakai buat softener jadi bisa dibilang ini tuh bekas. Tapi kalau teman-teman mau beli yang baru, insya Allah ini tuh udah ada segelnya ya teman-teman ya, jadi aman. Kalau teman-teman mau jualan ini double aman banget sih, udah ada tutup dalamnya, terus tutup luarnya tuh juga disegel, dan menurut aku tutup luarnya itu juga kuat banget. Ini udah aku isi penuh, kita langsung aja tutup pertama, terus yang kedua kayak gini. Kalau teman-teman beli baru bawahnya tuh kayak ada segelnya gitu loh, seperti yang aku omongin. Karena ini aku bekas jadi nggak ada ya teman-teman. Tuh ini contohnya di botol terakhir itu loh teman-teman, itu tuh masih disegel dan menurut aku aman banget ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku masukin semuanya. Untuk 500 gram biang karbol jadinya kisaran 5 liter ya. Kalau teman-teman butuh rekomendasi biang karbol yang aku buat ini dan kemasan yang aku pakai, teman-teman bisa langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi ya. Kalian bisa lihat sendiri teman-teman, ini aku tuang sedikit di lantai meja aku. Ini tuh keramik, dia tuh keset, terus kalau digosok, semakin digosok dia tuh kayak kinclong gitu loh teman-teman. Pokoknya ini menurut aku rekomen banget sih. Untuk linknya kalian bisa langsung aja cek di deskripsi dan langsung aja dipraktekin di rumah. Kalau teman-teman ragu jangan dibeli, kalau teman-teman penasaran banget sok langsung aja di check out. Menurut aku sih nambah-nambah pengalaman aja sih, ternyata buat karbol segampang itu ya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.